saudara yang terkasih, puji Tuhan pagi hari ini karena kasih dan pemeliharaannya kita dalam kondisi sehat. Mari kita awali pagi hari ini, kita akan saat teduh bersama. Kita akan persiapkan hati dan pikiran kita dengan memuji Tuhan dari lagu Perintah Baru. Mari Bapak Ibu kita pujikan bersama. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan melalui pedoman saat teduh 4B GKI Residen Sudirman hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 dengan tema renungan mengasihi dengan cara baru. Bapak, Ibu, dan Saudara, menurut para penafsir, perintah mengasihi adalah perintah lama karena berasal dari perjanjian lama. Namun disebut perintah baru karena Yesus memerintahkannya secara radikal dengan cara yang baru. Perintah baru ini merupakan perintah kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus yang melampaui aturan-aturan dari para pemimpin agama yang tidak memberi teladan. Yesus pernah mengecam para Farisi dan ahli Taurat. Celakalah kamu juga, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang, tetapi kamu sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun. Dapat kita baca pada Lukas 11 ayat 46. Bapak, Ibu, dan Saudara, hari ini kita akan bersama-sama belajar perintah baru yang diajarkan Tuhan Yesus untuk mengasihi dengan cara baru. Ayat yang mendasari renungan kita pagi hari ini diambil dari 1 Yohanes 2 ayat 7 sampai dengan ayat 17. Nanti akan dibacakan oleh Pak Yosa. Sebelumnya mari Bapak Ibu kita mohon pertolongan Roh Tuhan. Kita berdoa bersama. Allah Bapa Surgawi, sumber kehidupan kami, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk kesempatan bagi setiap kami untuk boleh saat teduh. Terima kasih Tuhan untuk semangat dan sukacita yang Tuhan berikan kepada kami sampai hari ini. Terima kasih ya Tuhan, terlebih firman Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kami. Biarlah ketika kami membaca dan merenungkannya, Tuhan menolong setiap kami untuk kami boleh memahami yang akhirnya kami juga dimampukan untuk dapat melakukan dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Bapak Ibu, mari kita membaca 1 Yohanes 2 ayat 7 sampai dengan 17 yang menjadi dasar untuk saat teduh kita pagi hari ini. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepadamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga yang kutulis kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan di dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Pak Yos. Bapak, Ibu, dan Saudara, berbicara tentang kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya, menunjukkan bahwa Tuhan Yesus hadir membawa pembaharuan dalam kehidupan umat manusia. Berkaitan dengan kehidupan beragama bangsa Yahudi di bawah aturan Taurat dan segala penjabarannya, umat seakan-akan hidup dalam kegelapan. Karena aturan-aturan hukum yang seharusnya membawa kedamaian, kebebasan, dan kenyamanan, namun justru menjadi beban berat bagi umat. Karena lebih menekankan pada konsekuensi apabila tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang ditetapkan berdasarkan hukum agama Yahudi. Penerapan hukum agama hanya berkisar pada mentaati aturan saja, tetapi tidak menyentuh perubahan kehidupan nyata, karakter dan perwujudan kasih yang sesungguhnya. Misalnya, seseorang bisa seperti taat beragama, tetapi hidup sehari-hari tetap membenci saudaranya, maka dia sesungguhnya masih berada dalam kegelapan. Dalam ajaran Tuhan Yesus, kasih mencakup menerima sesama dengan tanpa syarat, menghormati orang lain, dan mengasihi orang lain walau harus berkorban. Karena kasih merupakan pemberian tanpa pamrih. Pemberian tanpa syarat itu bukan hanya kepada teman, melainkan juga kepada musuh dan penganiaya kita sekalipun. Kasih semacam itulah yang harus nyata di dalam kehidupan orang Kristen yang ada dalam terang. Kasih yang demikianlah yang disebut perintah baru. Bagaimana dengan kita, Bapak, Ibu, dan Saudara? Mari kita merenungkan. Bapak, Ibu, dan Saudara, kasih adalah kunci untuk berjalan di dalam terang. Kita tidak akan bertumbuh secara rohani
selama kita tidak mengasihi dengan cara yang baru seperti yang Tuhan Yesus teladankan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini yang boleh mengingatkan setiap kami untuk mengasihi sesama kami tanpa pamrih. Tolong Tuhan, mampukan setiap kami untuk dapat melakukannya, karena tanpa pertolongan Tuhan, kami sama sekali tidak dapat untuk mampu melakukannya. Tolong kami ya Tuhan, agar kami dimampukan untuk mengasihi saudara-saudara kami dengan tanpa syarat. Bagaimana Tuhan teladankan bagi kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pagi hari ini. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, hari ini marilah kita semua berusaha belajar untuk mengasihi dengan cara yang baru, yaitu kasih yang tanpa syarat, bahkan rela berkorban, agar setiap kita dapat memancarkan terang bagi sesama. Terima kasih untuk kebersamaan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan menolong kita semua. Amin.